Kulihat waktu di gawai ternyata sudah pukul 8. Wah, tak terasa memang waktu berlalu begitu cepat jika kita asik mengobrol dengan pujaan hati. Waktu 2 jam serasa 2 menit. Aku senyum-senyum sendiri. Tak kupedulikan orang yang melihatku. Mereka menatapku dengan aneh. Di pikiran mereka mungkin menganggapku seperti orang gila. Sesampainya di gerbang rumah, pos satpam terlihat sepi. Mungkin Mang Maman lagi sarapan. Aku membuka pintu dan berjalan menyusuri halaman rumah yang lumayan luas. Ketika sampai di depan teras rumah, betapa kagetnya aku. Di sana terlihat ada 3 mobil sedang parkir. Satu mobil sangat ku kenal karena itu mobilnya Ikang. Pasti di dalam ada Isti dan Ikang. Tapi siapa lagi yang datang ke rumah ini? Dengan perlahan, aku memasuki rumah lewat pintu depan. Di ruang tamu, kulihat para tamuku itu memandangku dan tersenyum. Oh alah, ternyata mereka semua datang ke rumahku. Kelima anggota timku tersebut, ditambah istri dan anak Johan, sudah duduk manis di sofa dengan jamuan yang dikeluarkan Bi Isa, dibantu Mang Maman. ART yang lain mungkin sibuk dengan tugas masing-masing hingga Mang Maman ikut membantu. Aku menghampiri mereka dan ikut duduk di sofa. Makasih Mang Maman, ucapan terima kasihku ketika beliau pamit kembali ke pos jaga. Aku mempersilakan para tamu untuk mencicipi makanan, sementara aku pamit untuk berganti pakaian. Tumben Bu Ara olahraga pagi, celetuk Ikang. Aku hanya melirik dia saja sambil berjalan menuju ke dalam. Isti mengekori aku. Ada apa, Is? Aku merasa aneh dengan sikap Isti. Enggak kok, enggak ada apa-apa. Sana ke, cepat mandi dan ganti baju biar wangi. Aku langsung menaiki tangga. Di tengah anak tangga, aku berhenti dan berbalik. Ternyata Isti masih berdiri memandangiku yang berjalan ke atas. Aku tersenyum. Is, mau rujakan nggak? Isti mengangguk. Masih ada sisa buah-buahan di kulkas. Kamu sama Bi Isa buah dulu, ntar aku bantuin, oke? Isti mengacungkan jempolnya. Aku melanjutkan melangkah menuju kamarku. Isti baru melangkah ke dapur setelah aku tak terlihat olehnya. Aku tersenyum di dalam hati. Ternyata Isti mengkhawatirkan diriku. Aku langsung menuju ke dapur membantu Isti dan Bi Isa. Isti melirikku dan kubiarkan saja dia dengan perasaannya. Sambal untuk rujakan sudah selesai dan buah mangga belimbing jambunya pun sudah dikupas. Sengaja aku menyuruh Isti untuk berjalan duluan. Kulirik Isti yang sudah sampai di ruang tengah. Aku berbisik ke Bi Isa. Bi, Isti nanya keadaanku kah? Enggak non, dari tadi non Isti diam saja. Dia hanya sibuk mengupas buahnya sambil melamun. Aku memberikan acungan jempol dan segera aku tarik kembali karena keburu Isti datang menghampiri kami. Sudah kok Is, yuk ke sana biar sambalnya Bi Isa yang bawa. Gak apa-apa kan Bi? Aku berbahasa basi agar Isti tidak curiga. Iya non, dengan cekatan Bi Isa membawa cobek yang berisi sambal rujakan tersebut. Isti berbalik dan berjalan beriringan denganku. Maaf semuanya, lama ya? Sambil tersenyum, aku duduk di sofa. Isti mengikuti duduk di sampingku. Maaf nih, tumben kalian semua pagi-pagi sudah di rumahku. Mereka terdiam dan saling melirik. Maaf Bu Ara, sudah lama kita ingin berkunjung ke rumah Bu Ara, tapi baru sekarang bisa terrealisasi. Alasan Johan diikuti anggukan semua orang. Aku hanya tersenyum di dalam hati. Ya udah yuk pada dimakan tuh makanannya.
Kamu olahraga sendirian? Tadi ketemu sama orang nggak? Kalau acara santai, Isti kadang memanggilku nama saja. Awalnya sih keceplosan, tapi lama-kelamaan anggota tim tahu bahwa memang kita teman dekat dari kuliah. Jadi mereka sudah pada paham jika Isti hanya memanggil namaku. Ya iyalah Is, banyak yang jalan sehat. Emang kenapa? Nggak kenapa-napa sih, pasti rame dong. Aku mengangguk. Bu Ara, besok kita jalan yuk. Tadi kita semua sepakat mau ke pantai bareng-bareng. Yuli menyampaikan ide bersama mereka. Aku diam berpikir. Mau ya Ra? Isti menggoyang-goyangkan tubuhku, memohon agar aku mau ikut. Bentar, besok aku ada acara nggak ya? Aku pura-pura berpikir. Aku tahu semuanya mengkhawatirkan aku. Mereka mengira aku akan terpuruk karena perceraian dan mereka semua ingin menghiburku. Betapa bahagianya aku mempunyai anggota tim yang sudah seperti keluarga bagiku. Semua mata memandangku. Memang Bu Ara ada acara penting. Kalau nggak ada, kita bisa juga main kemana gitu. Nanti sama anak-anak saya juga ikut Bu. Apa kita ke taman bermain saja? Istri Johan ikutan membujukku. Kulihat dua anak Johan yang besar seusia Yoga. Aku pun tersenyum. Iya Ra, Isti juga pasti senang bisa menikmati hari santainya bersama-sama denganmu. Ikang ikutan juga membujukku. Iya sih, sepertinya ide yang bagus. Tapi aku harus izin dulu sama seseorang. Izin? Sama seseorang? Sama siapa? Sama Pak Presdir? Isti seperti geregetan. Bukan sama Papa, tapi aku menundukkan kepala tak ingin melihat wajah kaget mereka. Sama Mas Arsat. Apa? Apa? Serempak mereka berucap dengan kaget. Apa kata Murah? Izin ke Arsat? Memangnya kalian tidak bercerai? Isti penasaran. Beneran Rah? Terus kenapa Arsat tidak ada di sini? Ikang ikutan penasaran. Asik, aku senang mendengarnya. Yuli bertepuk tangan dengan riang. Bondan membelalakan matanya ke Yuli dan memegang tangan Yuli. Jangan senang dulu, kita dengerin kata Bu Ara. Bu Ara, beneran gak jadi pisah? Alhamdulillah, Johan dan istrinya bareng mengucapkan syukur. Aku hanya tersenyum mendengar mereka semuanya. Sebentar, kalian tuh kalau bertanya satu-satu baru aku jawab. Kalau barengan kan aku yang pusing. Aku pura-pura sewot. Ih, Arah, kamu bikin aku semakin gregetan saja. Cepetan dijawab. Isti mengancam. Waduh, suasana hati Bumil lagi memanas. Sabar Is, iya, aku jawab. Dengarkan semuanya, suasana hening, mereka fokus dengan apa yang akan aku katakan. Aku dan Mas Arsat tidak jadi berpisah. Isti langsung merangkulku, senang. Yes! Ikang berdiri dan menarik kedua tangannya yang mengepal. Ikang terlihat sangat senang sekali. Aku punya feeling bahwa kalian akan bersama. Ikang akhirnya memberikan dua jempolnya kepadaku. Bu Ara, aku senang sekali mendengarnya. Juli berjalan dan merangkulku dari depan. Isti melepaskan pelukannya. Istri Johan juga ikut memelukku karena bahagia. Selamat, moga kalian bersama sampai kakek nenek. Doa Johan kepadaku. Amin. Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Mereka semua ikut senang dengan keadaanku dan akhirnya mereka duduk kembali di tempatnya masing-masing. Aku menceritakan semua kejadian. Jadi kalian tidak bisa berkomunikasi satu sama lain. Aku mengangguk pada Ika. Terus gimana dong? Gak seru kalau begitu. Bondan penasaran. Aku tersenyum. Kalau komunikasi bisa kok. Aku aja sepanjang jalan sehat tadi teleponan sama dia. Oh iya, pantas saja aku tadi telepon gak diangkat-angkat. Isti sewot. Maaf Is, kangen-kangenan dong, celetuk Bondan. Dan mereka semua senyum-senyum memandangku. Ya iyalah, emang gak boleh. Akhirnya kita semua tertawa bersama.
Rah, kalau nomormu dihapus, coba aku telepon pakai gaweku ya. Diterima apa tidak sama ibunya Arsat. Aku mengendikan bahuku karena tidak tahu. Mas Arsat lagi tidak di rumah. Dia di bengkel sama Paman Hasan. Lagian dia bawa gawai Inaya. Oh ya sudah, kita nelpon ke dia. Lagian aku kangen dia. Terlihat Isti melotot ke Ikang. Is, jangan gitu deh. Aku tuh kangen sebagai teman. Kamu tahu kan, dia baik banget ke kita. Tapi awas kalau deh, tunggu dulu. Kamu Is cemburu sama Mas Arsat. Kamu tuh ya, dia kan suamiku. Lagian bisa begitu banget sih. Emang Mas Arsat apaan? Aku jadi sewot ke Isti. Tidak terima dengan prasangkanya. Aku memperlihatkan muka kesal ke Isti. Tunggu, kok jadi kalian bertengkar? Ikang melerai kami dan mengajak Isti pindah tempat duduk serta membatalkan niatnya untuk menelpon Arsat. Lagian aku gak punya nomor Inaya. Ikang berkedip kepadaku agar aku tidak meladeni Isti. Yuli, Bondan, dan Johan senyum-senyum melihat tingkah Isti. Mereka sudah hafal Isti memang seperti itu sejak hamil. Aku terpaksa diam, tidak lagi memperpanjang suasana yang tidak mengenakan hati tersebut. Takut Isti semakin kesal dan marah. Maklum, lagi hamil, mungkin bawaan si bayi. Sebentar, aku coba nelpon ke HP Arsat. Kalau diangkat ibunya, berarti hanya Bu Ara saja yang diblokir. Jelas Johan memberitahukan idenya. Dia pun mulai menghubungi nomor Mas Arsat. Sekali terdengar nada sambung, 2 kali tetap tidak diangkat. Gawe Johan di loudspeaker agar kami semua bisa mendengarnya. Barulah nada keempat diangkat. Assalamualaikum, Sat, ini aku Johan. Kamu kemana saja? Nggak ke kantor? Sudah seminggu kita nggak ketemu. Johan bersandiwara dengan lancarnya. Waalaikumsalam. Maaf nak Johan, ini ibunya Arsat. Dianya lagi ke bengkel pamannya. Oh Bibi, maaf kirain Arsat. Gak apa-apa kok, HP Arsat tadi ketinggalan di rumah. Oh ya sudah Bi, kapan-kapan saya nelpon lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti Bibi sampaikan ke dia. Johan menutup gawainya. Suasana yang hening karena kami semua diam mendengarkan percakapan Johan menjadi ramai lagi. Kita semua cekikikan. Sekarang gantian aku yang menelpon ke Arsat. Bu Ara, berapa nomornya Inaya? Aku menyebutkan angka dan Bondan mengetik pada gawainya. Tapi kamu jangan ada main sama Inaya ya, Yuli protes ke Bondan. Soalnya waktu pesta peresmian saat itu hampir saja Bondan terperdaya oleh Inaya. Aku hanya senyum-senyum saja, ternyata Yuli cemburu. Tenang Yul, Inaya saat itu hanya marah kepadaku. Jadi dia memang punya niat agar kita semua saling berantem. Sekarang dijamin kok dia akan manut sama kakaknya ini. Aku menepuk-nepuk dadaku. Yuli akhirnya percaya dan tersenyum kepadaku. Assalamualaikum, maaf, dengan siapa ini? Suara Mas Arsat membuatku tenang. Waalaikumsalam, ini Bondan Sat. Bondan langsung mengubah sambungan menjadi video call. Sat, lihat kami semua berkumpul di sini. Bondan memutar gawainya ke sekeliling agar Mas Arsat bisa melihat kami semua. Wah, rame nih, jadi pengen ke sana. Makanya sini enak rujakan nih. Tapi jauh. Dah, jauh. Nggak apa-apa kali Sat, kan bisa ketemu belahan hati. Hahaha. Apa kamu nggak mau ketemu nih? Goda Ikang ke Mas Arsat. Ikang yang tadinya duduk di dekat Isti berdiri lalu berjalan menghampiri Bondan dan duduk di sampingnya. Kamu enak aja ngomong kayak gitu. Siapa yang gak mau ketemu ha? Ya udah, sini cepetan. Tuh, Ara udah senyum-senyum. Dia kan tambah cantik dengan penampilan seperti itu, Sat. Kamu senang kan, Sat? Ikang menekan kamera belakang hingga memperlihatkan aku di layar. Aku tersipu malu. Tuh, dia jadi menundukkan. Semua orang tertawa melihatku tersipu malu. Ikang memencet kamera depan kembali. Saat kita semua besok mau jalan-jalan. Iya kan Bondan? Kita kemana? Pantai? Bondan mengangguk. Mau ikut nggak? Aduh, telat ngomongnya. Besok ada janji sama klien yang servis mobil. Mau diservis di rumahnya. Wah, nggak bisa ikut ya. Sayang banget, sorry. Janji adalah hutang.
Ya udah, kita berangkat tanpa kamu nih. Terus yang nemenin Ara, ntar orang lain gimana? Isti ikutan berbicara, namun tidak terlihat di layar. Jadinya Mas Arsad hanya mendengar suaranya saja. Maksudnya apa, Is? Ya, karena kamu nggak mau, Ara nanti bisa ditemani siapa saja, kek. Agung kali, apa siapa gitu? Isti apaan sih? Aku nyeletuk dengan kesal. Aku nggak mau sesuatu seperti itu dibuat bercanda. Ara sayang, jangan marah-marah. Shh, aku tidak tahu sejak kapan kamera menghadapku lagi. Mas Arsad, maaf Mas Arsad, Isti dari tadi membuatku kesal. Terlihat Mas Arsad tersenyum, hatiku jadi tenang. Aku pun langsung melupakan guyonan Isti. Ra, kita coba nelpon Arsad ya. Ikang memberikan idenya kepadaku ketika kita bertiga berada di ruanganku dan sudah selesai membahas pekerjaan. Tapi aku ragu-ragu. Iya Ra, kita coba saja. Kan pakai HP Ikang ini. Isti mendukung ide Ikang. Akhirnya aku mengangguk dan Ikang mulai menghubungi gawai Mas Arsad. Agak lama berdering, panggilan berbunyi. Dan akhirnya diangkat juga. Assalamualaikum. Hai, Ikang ya? Waalaikumsalam. Iya nih, masih cuti nih ceritanya. Iya, ada apa Kang? Ngobrol aja, pengen ketemu. Aku ganti VC ya. Jangan, bentar. Agak lama, suasana di seberang terasa sepi. Hehehe, ibu sudah tidak ada. Barusan beliau pergi ke dapur. Ternyata Mas Arsad memastikan apakah ibu mendengar percakapan mereka. Emang di mata-mata ya? Hahaha. Ikang tertawa sambil meledek Mas Arsad. Ah, kamu Kang, bisa saja. Tahu nggak? Aku tuh lagi disayang ibu. Hehehe. Mas Arsad bisa saja ngelesnya. Aku ikut tertawa kecil. Mau kangen-kangenan sama Yayang nggak nih Sat? Kalau mau, kita berdua keluar dari ruangan Ara. Apaan sih kalian? Aku hanya senyum-senyum saja mendengar Mas Arsad lagi diledekin mereka berdua. Bukan begitu Sat, namanya juga jauh gitu loh. Ah kamu Kang, jadi malu aku. Padahal memang benar sih, aku pengen lihat penampilan istriku ketika lagi kerja. Aku menunduk malu. Akhirnya gawai Ikang diberikan ke aku dan mereka berdua meninggalkan aku sendirian di ruanganku. Mas, aku memanggilnya karena dia hanya diam memandangku. Mas Arsad, ada apa? Terlihat Mas Arsad tersenyum senang dan sedikit menggelengkan kepalanya. Ah, ternyata benar. Tahu nggak, dadaku deg-degan. Mas Arsad memegang dadanya. Aku hanya memperhatikannya sambil tersipu malu. Kamu semakin cantik, Rah. Dengan penampilan baru begitu, kamu tambah anggun. Mas Arsad bisa saja. Beneran sayang, Mas nggak bohong kok. Oh ya? Sumpah, bener lah, kamu membuat hatiku lebih deg-degan lagi. Gombal. Deh, nggak percaya? Aku belah dadaku nih, biar kamu lihat isi hatiku yang hanya untukmu. Ih, nggak mau. Jangan, nanti kalau dibelah, bisa-bisa aku sendirian di dunia ini tanpamu, Mas. Aku memperlihatkan wajah cemberut. Hahaha, kamu bisa aja Rah, yang aku punya sesuatu. Bentar ya. Mas Arsad berbalik dan mengambil sesuatu di bawah bantal. Cantik kan? Aku melongo melihatnya. Dari mana Mas Arsad mendapatkan fotoku? Ada deh, mau tahu aja. Mas. Iya, aku kasih tahu dari Isti. Iya, kirim hari Rabu sore ketika kalian nyobain baju dan kamu tertidur dengan memakai baju tersebut. Aku baru ingat pose tidur menyender ranjang dengan memakai baju gamis sederhana polos warna Milo dengan kerudung layar sampai pinggang. Bahan gamis yang jatuh sehingga enak dipakai. Saat itu aku masih memakainya dan tertidur. Ternyata Isti memotretku dan mengirimkannya ke Mas Arsad. Aku mendesah. Oh, iya sayang. Kenapa? Pantesan pas hari Jumat Mas Arsad tidak terkejut dengan penampilanku. Sudah lihat sebelumnya ya? Hehehe. Iya Ra, Mas Arsad menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Untungnya aku sempat mencetak fotonya sebelum gawaiku disita ibu. Jadi ini foto yang menemaniku tidur. Tiba-tiba aku malu dan menunduk. Mas Arsad tetap memandangku. Ra? Iya Mas?
Jangan menunduk aja, aku ingin melihat dirimu. Kami saling memandang dalam diam. Lama kita saling berpandangan hingga, Rah, udah dulu ya, itu terdengar suara langkah ibu ke kamarku. Besok kita sambung lagi. Aku mengangguk dan seketika HP menjadi gelap. Aku membuang nafas kasar. Untuklah kita tidak ketahuan ibu. I love you Mas Arsyad. Lirih aku mengucapkannya dan meletakkan gawai ikang di meja. Bersambung ke bab selanjutnya.